Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Nah kemarin Yun Xiao baru saja bertemu dengan salah seorang tetua, bisa dikatakan, atau petinggi dari lautan formasi jiwa, yang mana di situ membuka beberapa hal baru dan mengingatkan beberapa hal lama terkait dengan asal-usul Yun Xiao, sejarah singkat Yun Xiao, lalu kemudian juga tentang karakter kuno Maha, yang ternyata bukan hanya Yun Xiao yang sudah mengetahui tentang karakter kuno Maha, tetapi juga para kekuatan-kekuatan tingkat tinggi seperti formasi lautan jiwa juga telah meneliti karakter kuno Maha untuk waktu yang lama. Nah, kita akan sambung lagi kisah hidup Tuan Muda Yun kali ini di part 81. Begitu Yun Xiao keluar dari ruang VIP, dia langsung merasakan banyak pandangan tajam yang tertuju pada dirinya. Bahkan sebagian di antaranya penuh dengan niat membunuh dan niat jahat. Tapi Yun Xiao tidak berhenti. Begitu dia melangkah keluar, dia langsung terbang. Tubuhnya melesat dan menghilang jauh di cakrawala. Orang-orang yang mengamati Yun Xiao dari balik bayangan pun tidak bisa mengikutinya. Mereka tidak bisa terbang di atas kota bulan merah karena aturan dari kota bulan merah. Ditambah dengan teknik yang Yun Xiao gunakan, dia pergi dengan begitu cepat. Hanya dalam sekejap, dia telah meninggalkan kota bulan merah. Kini dia telah tiba di tempat di mana dia sebelumnya memperoleh Aegirine. Kawasan itu telah hancur dan berubah menjadi danau yang luas. Meskipun terlihat cukup kacau, tetapi tempat itu justru menjadi tempat yang cocok untuk bersembunyi dan berkultivasi. Dia sengaja tidak kembali ke tempat Ning Ke Yue karena dia tidak ingin berurusan dengan Jiang Ruomei. Terlebih, dia tidak ingin mata iblis bulan merahnya terekspos. Kini kutukan Jiang Ruomei sudah dia hilangkan. Tetapi para petinggi dari kota bulan merah yang sebelumnya mengamati tentu pasti masih mencurigainya. Karena itu lebih baik dia menjaga jarak untuk sisa waktu sebelum pembukaan alam ilahi. Kini Yun Xiao berdiri di atas danau, menatap ke permukaan air. Lalu dia mengeluarkan monumen dewa dan menjatuhkannya hingga sampai ke dasar danau. Yun Xiao sendiri lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan masuk ke dalam danau itu, lalu masuk lagi ke dalam monumen dewa. Di sana Yun Xiao lalu mengeluarkan 30.000 pil primordial yang sebelumnya diberikan oleh Ning Ke Yue. Kemudian dia mulai berkultivasi dan menyerap semua pil primordial itu. Tak terasa waktu pun berlalu, dan aura spiritual pekat menyelimuti seluruh tubuhnya. Bahkan dia sampai tak terlihat. Hingga beberapa hari kemudian, kabut spiritual itu mulai menipis, dan Yun Xiao lalu membentuk segel di tangannya. Ketika ki spiritual di sekitarnya menipis, seluruh energi itu lalu terserap ke dalam datiannya seperti pusaran air. Akhirnya, perlahan Yun Xiao membuka mata setelah semuanya selesai. Yun Xiao kemudian mengeluarkan buah ledakan Yuan dengan wajah serius. Setelah itu, Yun Xiao pun langsung menelannya. Dalam sekejap, kekuatan dahsyat meledak dari dalam tubuhnya. Tubuhnya yang sebelumnya penuh dengan pil dari ki primordial membengkak hebat. Semua itu terjadi oleh karena dorongan dari buah ledakan Yuan. Hanya dalam satu ketiban, tubuh Yun Xiao sudah mengembang seperti balon. Dia lalu membentuk serangkaian segel dengan cepat. Kemudian, tubuhnya berubah keemasan seperti matahari. Wujud Dharma juga muncul di belakang punggungnya. Tetapi meski begitu,
tubuh emas Yun Xiao tidak mampu menahan luapan energi elemen yang berlipat ganda dengan kecepatan yang tidak wajar itu. Gelombang energi terus menghantam meridian dan tulang Yun Xiao seperti badai, seolah-olah semua itu hendak menghancurkan tubuhnya dari dalam. Angin kencang pun tercipta dari tekanan energi yang lepas dari permukaan tubuhnya. Suara teredam bergema di tubuhnya. Hambatan dari Martial Supreme Bintang 8 pun akhirnya ditembus oleh Yun Xiao. Dan tidak berhenti di situ, karena momentum dari tubuhnya masih terus meningkat. Wujud Dharma Yun Xiao kini terpelintir, mulai berubah bentuk dan matanya pun merah menyala. Ini adalah pengaturan Yun Xiao. Kemudian, mata dari wujud Dharma berubah menjadi mata iblis bulan, menciptakan ilusi yang langsung menargetkan tubuh utama Yun Xiao sendiri untuk melumpuhkan saraf otaknya agar dia bisa menahan semua rasa sakit itu. Proses yang menyakitkan ini berlangsung sehari semalam, dan setelah 24 jam berlalu, energi di dalam tubuh Yun Xiao habis dan pikirannya pun ikut runtuh. Yun Xiao jatuh dan tak mampu bangkit. Beberapa hari berlalu. Akhirnya, seberkas cahaya keluar dari dasar danau. Dan itu tentu adalah Yun Xiao. Dia telah sadarkan diri dan mengambil monumen dewa lalu meninggalkan tempat itu. Auranya kini benar-benar berbeda. Dia telah naik sepenuhnya menjadi seorang Martial Supreme Bintang 9 tingkat menengah. Dan karena tujuannya saat ini telah tercapai, Yun Xiao langsung pergi menuju kota bulan merah. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Yun Xiao merasakan sebuah firasat. Setelah terbang ribuan mil, dia akhirnya berhenti. Niat membunuh muncul di wajahnya. Dia melihat sekeliling dan berkata, "Keluarlah." Ruang di sekitar Yun Xiao bergetar halus. Beberapa aura kuat menyegel wilayah itu. Dan 4 orang Martial Sovereign bintang 4 muncul dari 4 arah mata angin. Yun Xiao terkepung. Seorang laki-laki di sisi timur tertawa. "Kau membuat kami menunggu. Kami kira kau tidak akan kembali." Sementara yang di sisi utara menghela nafas lega. "Kalau setengah hari lagi kami tidak melihatmu, kami sudah berniat untuk pergi meninggalkan tempat ini. Tapi rupanya kamu muncul. Sungguh dewa memberkati kami." Lalu laki-laki di sisi selatan juga ikut bicara. "Sudah cukup basa-basinya. Bocah ini punya kemampuan. Kita harus segera menyelesaikan dia. Kalau tidak, kita akan terlambat untuk pergi ke alam ilahi." Laki-laki di sisi barat kemudian tertawa. "Anak ini memang kuat, tetapi selama kita berempat bekerja sama, tidak akan butuh waktu lama untuk menyingkirkannya." Setelah itu, keempat orang yang ada di sana melepaskan aura mereka secara bersamaan. Langit pun berubah warna. Arus energi melonjak dari segala arah, seolah hendak melahap Yun Xiao. Tetapi Yun Xiao tetap tenang, dan dia berkata, "Kalian ingin membunuhku, tetapi kalian bahkan tidak memberiku alasan atas tindakan kalian ini." Mendengar itu, laki-laki di sisi utara tertawa dengan lantang. "Alasannya sederhana, karena kau membawa terlalu banyak harta. Kami hanya ingin membantumu menyimpan semua yang kau punya." Begitu dia selesai bicara, laki-laki yang ada di sisi utara itu melemparkan sebuah pukulan. Ruang pun seketika bergetar dan runtuh. Yun Xiao sama sekali tidak terkejut, seperti yang sudah kuduga.
Setelah itu, sosoknya bergerak dengan cepat di udara. Ekspresinya dingin, dan dia berkata, "Kalau begitu, mari kita akhiri ini dengan cepat, karena aku juga sedang buru-buru." Yunxiao mengangkat tangannya dan mengeluarkan monumen dewa. Dari monumen itu, 5 sosok keluar. Mo Xiaojuan, Cao Huang Haolian, dan trio Gou. Kelimanya tampak memasang senyum mengejek pada 4 orang yang ada di depan mereka. Tunggu, apa ini? Keempat orang itu membeku. Momentum dan harga diri mereka runtuh seketika, digantikan oleh rasa bingung dan juga ketakutan. Dari mana kelima orang ini berasal? Gawat, ini sangat buruk. Mereka berlima adalah Martial Sovreigen. Semuanya pergi. Mereka langsung sadar bahwa penyergapan ini telah gagal total. Mereka semua langsung kehilangan niat untuk bertarung, dan mereka lari tunggang langgang. Tetapi Mo Xiaojuan mencibir, "Apakah benar kalian ingin pergi? Kalian terlalu naif." Mo Xiaojuan dalam sekejap mengayunkan pedangnya. Ledakan pun terdengar di sisi timur. Laki-laki yang ada di sana menahan serangan Mo Xiaojuan. Tapi akibatnya, dia terlempar ratusan meter dan wajahnya pucat seketika. Sementara 3 orang lainnya tertegun. Mereka tentu bergerak melarikan diri secara terpisah. Gou Yueguang. Dia muncul di depan laki-laki yang ada di sisi utara. Ekspresinya sedingin es. Lalu, pedangnya berayun seperti aliran air, menjebak laki-laki yang ada di utara sebelum ia sempat bereaksi. Sementara, Gou Xingguang dan Gou Ringguang, meskipun mereka lebih lemah, tetapi karena mereka bekerja sama, mereka mampu menahan laki-laki yang ada di sisi selatan. Sementara itu, Cao Huang Haolian, dia menggerutu sebelum bergerak. "Tunggu, kenapa aku disisakan yang paling lemah?" Yunxiao lalu menjawab dengan acuh tak acuh. "Tentu saja, karena kau adalah yang paling lemah di antara semua orang di sini." Mendengar itu bukannya tersinggung, Cao Huang Haolian langsung berkeringat dingin. Kalau gurunya menilai seperti itu, maka dia tidak punya waktu untuk terus mengeluh. Dia harus berusaha lebih keras dan menjadi lebih kuat agar tidak membuat gurunya kecewa. Dengan segera, Cao Huang Haolian melepaskan tinjunya dan menghantamkannya ke arah laki-laki yang ada di sisi barat. Dalam sekejap, semua orang yang tadinya hendak menyergap itu kini ditaklukkan. Tapi lebih dari semua itu, dari pertarungan ini ada satu hal yang membuat Yunxiao merasa tertarik, yaitu perkembangan murid terlemahnya, alias Cao Huang Haolian. Sebelumnya, dia sungguh mengatakan bahwa Cao Huang Haolian adalah yang paling lemah, tetapi justru kekuatan penghancurnya adalah yang paling mengerikan di antara keempat orang yang lain. Ditambah, tinjunya saat ini juga seakan berevolusi. Tinju itu bukan sesuatu yang telah dia ajarkan, yang artinya itu adalah karya dari Cao Huang Haolian sendiri. Sesungguhnya yang paling mengejutkan Yunxiao dari tinju itu adalah kondisi dari tinju itu yang diliputi oleh 4 unsur yang berbeda: tanah, air, api, dan angin. Keempat kekuatan itu berpadu dan mengakibatkan serangan yang begitu mematikan. Jelas sekali bahwa tinju itu adalah hasil kultivasi dari Cao Huang Haolian selama dia berada di dalam monumen dewa. Dan melihat perkembangan itu, tentu saja Yunxiao merasa puas dan bangga. Walaupun ya pada awalnya Yunxiao sendiri sempat terkejut.
Dan setelah semua itu, dari keempat orang yang mencoba menyergap Yun Xiao, 3 orang di sana mati dan hanya 1 yang dibiarkan hidup. Jangan dibunuh semua, sisakan 1. Aku membutuhkannya, kata Yun Xiao sambil tersenyum tipis. Kemudian 1 orang yang tersisa itu dibawa masuk ke dalam monumen dewa. Cao Huang Haolian melangkah dengan wajah riang ke arah Yun Xiao. "Tuan Muda Yun, bagaimana dengan pukulanku? Karena kamu tidak mau mengajariku teknik bela diri kedua, maka aku mencoba membuatnya sendiri." Yun Xiao mengangguk dan tampak puas. Gerakan yang bagus. Bahkan itu juga memberiku inspirasi. Di antara murid-muridku, mungkin sekarang dirimulah yang melangkah paling jauh. Yun Xiao memuji tanpa basa-basi, dan hal itu membuat Cao Huang Haolian berseri-seri. Dia melirik ke arah Mo Xiaochuan dengan ekspresi bangga. Mo Xiaochuan tahu bahwa Cao Huang Haolian kini sombong pada dirinya. Lalu Mo Xiaochuan menanggapi dengan suara datar. "Sayang sekali, kecerdasanmu yang terbatas itu harus dipakai semua untuk mengembangkan satu seni bela diri ini saja. Sayang sekali." Mendengar itu, Cao Huang Haolian mengangkat tinjunya dan berseru, "Apa maksudmu? Kau sedang mencoba mencari masalah denganku?" Kini tugas mereka telah selesai. Lalu trio Gou mencoba mendekati Yun Xiao. Dengan wajah penuh hormat, Gou Xingguang lalu bertanya dengan hati-hati, "Tuan Muda Yun, kami telah mematuhi perintah Anda dan menyelesaikan tugas ini. Oleh karena itu, bolehkah kami bebas sekarang?" Yun Xiao lalu dengan suara dingin menjawab, "4 orang ini tadi ingin membunuhku, dan kalian lihat apa yang terjadi pada mereka. Sementara itu, dulu kalian bertiga juga ingin mengambil nyawaku. Menurut kalian, apakah aku akan membiarkan kalian pergi dengan mudah?" Mendengar itu, mereka bertiga tampak masam. Lalu Gou Xingguang bertanya dengan getir, "Lantas, apakah Tuan Muda Yun berencana untuk mengurung kami seumur hidup?" Yun Xiao tersenyum dan berkata, "Tidak, tetapi setidaknya kalian harus ikut bersamaku selama beberapa tahun untuk menebus dosa kalian. Selama itu, berkultivasilah di dalam monumen dewaku. Lagi pula, ki spiritual di dalam sana tidak kalah dengan kota bulan merah. Aku juga akan memberi kalian pil tingkat 9 sebagai kompensasi." Mendengar itu, mereka hanya bisa mengangguk, lalu kemudian berjalan kembali ke dalam monumen dewa. Sementara itu, Mo Xiaochuan dan Cao Huang Haolian juga masuk ke dalam monumen dewa setelah selesai bercanda. Yun Xiao pun menyimpan monumen dewa dan kemudian terbang lagi menuju kota bulan merah. Tak terasa, langit pun kini sudah berubah menjadi gelap. Cahaya merah merayap naik, dan bulan sabit menggantung seperti mata raksasa yang mengawasi dunia. Di luar kota bulan merah, terdapat sebuah puncak gunung besar yang sepanjang tahunnya diselimuti oleh awan serta energi spiritual. Di sana adalah habitat dari binatang iblis dan juga tanaman spiritual dengan tingkatan yang mengerikan. Awan-awan itu hanya akan tersibak ketika bulan merah naik. Dan di bawah cahaya bulan merah, ki spiritual dari gunung itu memancar seperti cahaya senja berwarna merah darah. Fenomena itu berlangsung kira-kira selama 1 bulan. Walaupun tidak ada yang tahu pola pasti dari kapan puncak itu akan terbuka. Berdasarkan catatan, durasi paling lama adalah 2 bulan.
sementara durasi paling singkat adalah 10 hari. Dan semua itu akan bergantung pada keberuntungan dari semua orang. Saat ini, di puncak gunung itu sudah dipadati oleh para ahli. Banyak orang yang juga masih terus berdatangan. Kota Bulan Merah sendiri sudah menetapkan aturan bahwa tidak ada seorang pun yang diizinkan terbang di langit. Alasannya karena kalau ada terlalu banyak orang yang terbang di langit, maka segala sesuatunya akan kacau. Karena itu semua orang harus berjalan dari kaki gunung dan melewati pos pemeriksaan untuk mengumpulkan biaya retribusi. Tentu saja sama seperti pembukaan alam ilahi di wilayah selatan dulu, di sana juga terjadi kekacauan saat orang-orang tahu harga retribusinya. Walaupun pada akhirnya hanya ada satu jalan. Siapapun yang membayar maka boleh masuk, sementara yang tidak mau membayar harus pergi. Di bawah tekanan dari semua kekuatan Kota Bulan Merah, tentu meskipun ada yang protes, semuanya segera teredam. Apalagi tempat itu juga dilindungi oleh sebuah penghalang besar. Maka tentu saja sangat sulit untuk menerobos dan melanggar aturan di sana. Walaupun hal itu tidak selalu terjadi, karena tiba-tiba sebuah petir hijau melesat di langit, dan penghalang yang ada di sana runtuh seperti spons. Sebuah lubang kecil pun terbuka, dan petir itu menerobos masuk. Orang-orang yang ada di bawah tentu saja terkejut. Seorang laki-laki paruh baya berseru, "Ada yang menerobos penghalang. Kenapa kalian tidak melakukan apapun? Hentikan dia!" Pelayan yang ada di sana tidak terlihat panik sedikit pun. Dia berkata, "Meskipun Kota Bulan Merah adalah salah satu dari 7 negara adidaya, tetapi tidak semua orang bisa kami kendalikan. Kalau ada seseorang yang memiliki kemampuan, maka dia tidak perlu membayar retribusi. Karena itu, kalau tuan-tuan juga memiliki kemampuan semacam itu, silahkan, kalian boleh lewat tanpa membayar retribusi." Pelayan yang ada di sana tahu siapa orang yang baru saja masuk. Jadi dia juga tidak ingin mencoba mencari keributan. Sementara itu orang-orang yang mendengarkan kini hening. Rasa getir menyeruak di dalam hati mereka. Bahkan ada seorang martial Sovereign bintang 1 yang merasa dirinya cukup kuat, mencoba untuk menerobos, tetapi pada akhirnya dia harus menelan pil pahit. Dia jatuh dan tubuhnya terluka parah oleh serangan dari formasi itu. Pada akhirnya, semua orang sadar. Rasa getir menyeruak dari dalam hati mereka. Di dunia ini, memang hanya mereka yang kuat yang bisa menjadi penguasa. Dan hanya mereka yang kuat yang bisa melanggar aturan. Maka, orang-orang di luar selalu mengatakan, "Jadilah kuat, agar kau tak perlu lagi menaati aturan." Sementara itu di sisi lain, tentu saja petir yang menerobos penghalang tadi adalah Yun Xiao. Dan kini dia sudah tiba di puncak gunung dalam sekejap. Tidak ada seorang pun penjaga Kota Bulan Merah yang berani menghentikan dia setelah mengetahui identitasnya. Sesampainya di sana, Yun Xiao bisa melihat. Saat ini sudah ada ribuan orang yang berkumpul di puncak gunung itu. Puncak gunung itu sendiri sebenarnya terlihat cukup datar, tetapi di bagian tengahnya ada bagian yang lebih tinggi daripada wilayah lain yang kemudian disebut sebagai puncak gunung sejati. Nah, orang-orang yang jumlahnya ribuan itu ada di bawah, sementara yang ada di atas puncak gunung sejati hanya sekitar puluhan orang.
Mereka sendiri adalah para penguasa wilayah dan juga para jenius ternama. Orang-orang yang bahkan statusnya tidak bisa diremehkan. Sementara Yun Xiao yang baru saja tiba langsung mengambil alih semua perhatian dari setiap penjuru. Jiang Zuran yang juga sudah ada di sana tampak mengerutkan kening. Dia merasa bahwa kedatangan Yun Xiao kali ini terlalu banyak menarik perhatian. Ada banyak orang yang mulai berbisik. Yun Xiao sendiri tidak ambil pusing. Dia hanya tersenyum tipis. Dia lalu menggunakan indera ilahinya untuk memeriksa semua orang yang ada di sana. Dan kali ini dia terkejut setelah dia menemukan ada begitu banyak orang yang dia kenal di sana. Sementara itu, saat ini Ruan Hongyu tampak melihat Li Yun Xiao dan menoleh ke arah Ning Keyue yang posisinya tidak jauh dari Ruan Hongyu. Wajah Ruan Hongyu masam dan dia bertanya, "Kau mengajarinya transformasi petir?" Pertanyaan ini daripada disebut sebagai sebuah pertanyaan lebih condong ke arah tuduhan. Seakan-akan Ning Keyue adalah orang yang telah mengajarkan transformasi petir pada Yun Xiao. Bagaimanapun, transformasi petir adalah salah satu teknik khusus yang hubungannya sangat dekat dengan keluarga Jiang. Jadi mustahil untuk orang luar bisa menguasainya tanpa belajar dari seseorang. Tapi Ning Keyue hanya tersenyum masam dan berkata, "Aku tidak mengajarinya." "Lantas dari mana dia mempelajari transformasi petir itu kalau bukan darimu?" kata Ruan Hongyu dengan ketus. "Memangnya kau punya bukti kalau aku mengajarinya?" Ekspresi Ning Keyue pun berubah menjadi dingin. Ruan Hongyu mendengus. Transformasi petir memang bukan teknik tingkat tertinggi, tetapi menyebarkan teknik rahasia itu adalah tindakan yang keji. Kami akan menyelidiki ini. Tidak peduli siapapun yang mengajarkannya, meski statusnya tinggi ataupun sangat kuat, kita tidak akan membiarkan dia begitu saja. Ning Keyue menjawab singkat, "Terserah, lakukan saja sesukamu." Setelah itu Ning Keyue melambaikan tangannya ke arah Yun Xiao, dan Yun Xiao segera membalas lambaian tangan itu seperti sedang menyapa teman. Padahal Jiang Zuran ada di sana. Sungguh dia tidak dianggap. Tentunya tidak ada orang yang berani melakukan hal semacam ini kalau bukan Yun Xiao. Karena itu saat ini Jiang Zuran pun merasa kesal. Tetapi Yun Xiao masih mengabaikannya. Yun Xiao lalu mendekat ke arah Ning Keyue. Saat sampai di sana, Ning Keyue berkata, "Kita akan membahasnya setelah masuk, jadi berhati-hatilah dan bawalah ini." Ning Keyue juga memberikan sebuah slip giok yang diberikan pada Yun Xiao. Segera Yun Xiao menyimpannya. Baiklah. Setelah itu, Yong Tianyun mendekat dan menyapa Yun Xiao dengan ramah. "Tuan Muda Yun, apakah kamu sudah mempertimbangkan apa yang sebelumnya kita bicarakan?" Orang-orang terkejut saat melihat Yong Tianyun, seorang alkemis tingkat 9, sekaligus perwakilan dari lautan formasi jiwa, bersikap begitu sopan pada Yun Xiao, bahkan sampai-sampai menghampirinya. Mendengar itu Yun Xiao tersenyum lalu menjawab dengan tenang, "Sayangnya aku belum sempat memikirkan itu. Jika aku sudah dapat jawaban, aku akan memberitahu langsung pada tetua Tianyun." Mendengar itu, Yong Tianyun pun tersenyum sambil mengangguk. "Oke, kalau begitu, aku akan menunggu kabar baik darimu." Beberapa tatapan tajam dari rombongan Yong Tianyun tampak memperhatikan Yun Xiao. Tatapan itu berasal dari keluargamu yang saat ini memang berada di belakang Yong Tianyun. Mu Fengjun yang sebelumnya dikalahkan Yun Xiao dengan wajah pucat berkata,
Kembalikan boneka emasku. Yun Xiao sama sekali tidak menggubris pertanyaannya dan mengalihkan pandangannya ke orang-orang yang lain. Yun Xiao melihat bahwa di sana ada banyak orang yang pernah ia temui dulu. Salah satunya adalah Zhang Linghua, kepala sekte biduk. Ini sekte biduk ini dulu ada nama lainnya, cuma aneh lupa. Ketika Zhang Linghua melihat Yun Xiao yang sedang menatapnya, wajahnya pun berubah menjadi jelek. Dia mencoba memaksakan senyum tipis dan keringat dingin menetes di dahinya. Sementara itu, ketika Yun Xiao mengalihkan pandangannya, dia melihat Liao Yangbing dan 6 orang lainnya yang berdiri di sudut menyapanya. Salah satu dari mereka adalah pemilik toko yang sebelumnya menjual pil emas duniawi pada Liao Yangbing. Dia tampak terkejut setelah mengetahui identitas dari Li Yun Xiao, yang sebelumnya dikira sebagai asisten dari Liao Yangbing. Sementara itu di sisi lain ada pemilik dari buah ledakan Yuan. Dia juga ada di antara kerumunan dan melihat Yun Xiao yang kini dekat dengan Yong Tianyun. Itu menegaskan bahwa Yun Xiao memang memiliki relasi dengan seorang alkemis tingkat 9. Ya, walaupun ini hanya sebuah kebetulan, tetapi hal ini membuat pemilik dari buah ledakan Yuan itu menjadi semakin percaya dengan Yun Xiao. Dia bahkan tampak ragu dan tidak berani mendekat. Dia hanya tersenyum seakan menunjukkan permintaan maafnya pada Yun Xiao. Selain itu, masih ada banyak wajah lain yang Yun Xiao kenal, baik dari kehidupan yang saat ini ataupun dari kehidupan sebelumnya saat dia masih menjadi Gu Feiyang. Yun Xiao juga melihat ada Chen Feng dari Sekte Pedang yang juga ada di sana. Lalu di belakang Chen Feng ada Liang Yuyi dari Kamar Dagang Tian Yi. Walaupun sekarang, setelah kejadian di kota Songyue, Liang Yuyi telah bergabung dengan Sekte Pedang. Selain itu, ada juga Xiao Jingming dan Sui Luoyan yang juga hadir di sana. Ada banyak karakter-karakter lama yang bermunculan di sini. Chen Feng sendiri tampak ingin menyapa Yun Xiao, tetapi Yun Xiao sedang menjadi perhatian dari banyak orang. Jadi dia juga tidak ingin menjadi pusat perhatian. Jadi dia membatalkan niatnya karena tidak mau menjadi pusat perhatian juga. Sementara itu, ada juga Li Feiyu dari Menara 10.000 Harta Karun yang juga hadir di sana bersama dengan para ahli besar dari berbagai sekte. Bahkan ada beberapa tokoh kuat yang Yun Xiao kenal dari kehidupan pertamanya sebagai Gu Feiyang. Sungguh sangat jelas bahwa ini bisa dikatakan sebagai salah satu pertemuan besar terbaik sepanjang masa, karena memang mengumpulkan banyak jenius dari berbagai generasi dan dari seluruh dunia. Di tengah semua pemikiran itu, Mu Fengjun kembali berteriak ke arah Yun Xiao. "Li Yun Xiao, cepat kembalikan boneka emas milik keluargamu." Yun Xiao kembali mengabaikannya. Dan karena sikap itu, Mu Hong ekspresinya berubah menjadi sangat buruk dan dia lalu melangkah maju kemudian berkata, "Hah, jangan kira hanya karena kau nomor 1 di generasi muda, semua orang harus memberimu muka. Ketahuilah, wajahmu itu tidak berarti di dalam keluargamu." Yun Xiao hanya melirik sekilas dan mencibir. Orang tua gila. Setelah itu, dia berbalik tanpa memberi perhatian lagi. Dia lalu menyapa Li Feiyu dan juga yang lainnya yang ada di kejauhan. Melihat sikap Yun Xiao, Mu Hong semakin marah. Dengan amarah yang terus naik hingga ke puncak kepala, Mu Hong berseru, "Bocah kurang ajar! Apa kau tidak tahu bagaimana menghormati seniormu?"
Tapi Yun Xiao tetap bersikap santai. Dia melanjutkan sapaannya pada Li Feiyu dan yang lain. Sampai kemudian dia mengalihkan pandangannya ke satu titik kosong yang tidak ada orang di situ, tetapi aura yang kuat terasa berkumpul di sana, yang artinya ada seorang ahli yang sedang bersembunyi di situ. Entah siapa. Saat Yun Xiao mencoba mencari tahu, Mu Hong kembali meraung. "Brengsek, kau benar-benar cari mati, bocah!" Auranya meledak dan gelombang tekanan yang sangat kuat langsung diarahkan ke Yun Xiao. Tapi sebelum tekanan itu menghantam Yun Xiao, sebuah suara terdengar. "Cukup." Wajah Ning Keiyue menjadi gelap. Sebuah kekuatan keluar dari tubuhnya. Kekuatan itu mengembun menjadi seekor merpati raksasa dan langsung menekan aura Mu Hong hingga runtuh. Melihat itu Mu Hong terpana. Dia tidak pernah menyangka bahwa sebuah aura bisa memiliki bentuk. Baru kali ini, Mu Hong benar-benar memahami betapa mengerikannya kekuatan dari petinggi 7 negara adidaya. Dia menahan ketakutan dan berkata dengan cepat, "Hentikan katamu. Aku hanya ingin memberi dia sedikit pelajaran. Dia junior yang kasar. Kalian seharusnya membiarkan aku dan tidak perlu menyinggung keluargamu hanya demi junior ini." Walaupun negara adidaya dikatakan adalah negara yang terkuat di benua ini, tetapi kekuatan keluargamu kami jelas berada di atas kalian. Kekuatan yang bahkan setara dengan wilayah suci dan lautan formasi jiwa. Kalau kalian berani menyinggung keluargamu kami, bang! Merpati raksasa itu langsung jatuh menimpa Mu Hong. Ledakan energi menghancurkan auranya dan berubah menjadi hembusan angin yang kuat. Mu Hong terpental beberapa kali sebelum akhirnya muntah darah. Untungnya kekuatan fisik Mu Hong tidaklah lemah, jadi setelah terbanting beberapa kali, dia masih selamat. Meski begitu, wajahnya berubah muram. Dia dipenuhi dengan keterkejutan. "Apa kalian benar-benar ingin memusuhi keluargamu?" Semua orang yang ada di sana memandang Mu Hong seperti sedang melihat orang bodoh. Semua orang di sana adalah para ahli tingkat tinggi, para bangsawan puncak, para penguasa dari sekte dan wilayah. Mereka sendiri juga merasa kesal dengan sikap Mu Hong. Kalau bukan karena ini adalah wilayah Kota Bulan Merah, mereka pasti sudah menghajar Mu Hong lebih dulu. Mereka hanya menunggu Kota Bulan Merah mengambil tindakan. Dan melihat apa yang dilakukan Ning Keiyue, mereka bahkan menilai bahwa tindakan Ning Keiyue itu masih terlalu lunak. Seharusnya sekalian saja patahkan beberapa tulang Mu Hong. Itulah yang orang-orang di sana pikirkan. Melihat semua itu, Yong Tianyun tidak tahan lagi. Klanmu memiliki hubungan baik dengan lautan formasi jiwa. Kalau terjadi sesuatu pada Mu Hong di hadapan semua orang, maka dia pasti akan diminta penjelasan oleh pemimpin dari klanmu. Dan tentu itu akan sangat merepotkan. Jadi, dia kemudian bicara. "Tuan Kota Jiang, Mu Hong dan aku memiliki sedikit persahabatan. Mohon untuk mempertimbangkan memberikan sedikit kelonggaran padanya." Yong Tianyun bicara dengan nada sedikit memohon. Dan Jiang Churan segera memberi isyarat kepada Ning Keiyue. Jiang Churan lalu tersenyum tipis dan berkata, "Karena tetua Tianyun sudah bicara seperti itu, tentu aku akan memberinya muka. Tapi kalau orang tua itu berani membuat kekacauan lagi di tempat ini,
Akibatnya tidak akan selesai hanya dengan secangkir darah. Yong Tianyun segera membungkuk dengan hormat. "Terima kasih, Tuan Kota Jiang." Sementara Mu Hong tampak masam. Dia segera protes pada Yong Tianyun. "Tetua Tianyun, anak itu mengambil boneka emas milik keluargamu. Bagaimanapun caranya, kita harus mengambil kembali boneka emas itu." Yong Tianyun tampak menghela nafas sejenak lalu kemudian berkata, "Sebelumnya, Tuan Muda Yun dan juga Mu Fengjun telah menandatangani kontrak hidup dan mati. Pertarungan pun berlangsung dengan adil dan Tuan Muda Yun menang. Dia bahkan tidak merenggut nyawa Mu Fengjun. Dia hanya mengambil boneka itu. Dalam kondisi ini, Tuan Muda Yun bahkan sudah sangat murah hati. Jangan menuntut lebih." Mendengar penjelasan itu, orang-orang yang ada di sana akhirnya memahami duduk perkara yang terjadi. Dan kini tatapan mereka berubah menjadi pandangan jijik ke arah keluargamu. Mu Hong terus menjadi cemas. "Tapi boneka emas itu adalah senjata inti dari keluargamu. Kita tidak boleh membiarkan orang lain mengetahui rahasianya." Orang-orang yang ada di seluruh penjuru tempat itu mulai mencibir dan mencemooh keluargamu. Dalam pandangan mereka, keluarga bangsawan tersembunyi rupanya sangat naif. Siapa peduli apakah keluargamu mau merahasiakannya atau tidak? Tetapi dalam duel hidup dan mati, kekalahan harusnya diterima. Mengeluh seperti ini hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Yong Tianyun pun sepemikiran dan dia merasa kesal melihat sikap keras kepala dari Mu Hong. Dia hanya melambaikan lengan bajunya dan berkata, "Kalau begitu, aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetua Hong, pikirkan sendiri bagaimana caranya." Saat Mu Hong masih kebingungan, Mu Fenghua yang dari tadi diam, akhirnya dia buka suara. "Li Yunxiao, apakah kita bisa melakukan pertukaran agar kamu mau mengembalikan boneka emas itu kepada keluargamu kami? Kita bisa membicarakan tentang harganya." Yunxiao menatap Mu Fenghua dengan senyum tipis. Dia berkata, "Setidaknya masih ada anggota keluargamu yang bisa diajak bicara. Boneka itu memang tidak ada gunanya bagiku. Tetapi ada satu material penyusunnya yang sangat menarik perhatianku." "Oh, apa itu?" "Jika memungkinkan, maka kami bersedia untuk menukarnya," kata Mu Fenghua dengan tetap tenang. Melihat sikap dari Mu Fenghua, Yunxiao memujinya dalam hati. Di bawah indera ilahinya, Yunxiao bisa merasakan kekuatan dari Mu Fenghua yang seolah-olah menyerupai gunung berapi. Gunung yang tidak pernah terduga dan bisa meledak sewaktu-waktu. Sikap acuh tak acuhnya pun mencerminkan kedewasaan yang jarang ditemui. Lalu, pada akhirnya, Yunxiao mentransmisikan sebuah suara agar tidak didengar oleh orang lain. Mendengar bisikan Yunxiao, pupil mata Mu Fenghua mengecil. Ekspresinya pun berubah. "Barang itu memang langka bagi keluargamu. Apakah bisa ditukar dengan benda yang lain?" Yunxiao lalu menggelengkan kepala dan berkata, "Keluargamu memang adalah keluarga penyendiri yang miskin. Tak banyak hal dari kalian yang menarik perhatianku. Jika bukan barang itu, maka tidak perlu membicarakan tentang pertukaran. Aku akan melebur boneka emas itu dan mendapatkannya sendiri." Mendengar perkataan Yunxiao, Mu Hong pun kesal.
Kali ini, keluargamu bahkan dicap sebagai keluarga orang miskin. Lalu Mu Hong bertanya, Feng Hua, apa yang dia inginkan? Mu Feng Hua lalu mengirimkan transmisi suara kepada Mu Hong, emas, memori asal. Apa? Benda itu? Mu Hong pun tampak terkejut. Wajahnya seketika berubah masam. Sementara Yun Xiao, dia tampak tersenyum santai dan berkata, maklum saja, memang sangat sulit bagi kalian untuk mendapatkan benda semacam itu. Kupikir tidak perlu membicarakan ini lebih lanjut lagi. Mendengar perkataan itu, Mu Hong mendengus. Meskipun barang itu berharga, keluargamu masih punya banyak stok di gudang kami. Berapa banyak yang kau mau? Yun Xiao tanpa ragu menjawab, 500 kati. Mendengar itu Mu Hong langsung muntah darah. 500 kati? Kau mempermainkanku? Senyum Yun Xiao tampak tak goyah sedikit pun. Justru dia, ekspresinya semakin dingin dan berkata, boneka itu sendiri beratnya setidaknya 10.000 kati. Aku hanya meminta 500 kati. Dan kau masih keberatan? Mu Hong mengusap darah di bibirnya. Tapi berat benda itu yang ada di dalam boneka emas hanya sekitar 100 kati. Bagaimana kau bisa meminta 5 kali lipat? Wajah dari para ahli berubah menjadi kaku. Mereka saling bertukar pandang, tak percaya bahwa keluarga penyendiri bisa sebodoh dan sepolos ini. Mereka benar-benar tak memahami dunia luar sama sekali. Sementara itu, Yun Xiao tampak menghela nafas, menunjukkan kekecewaan di wajahnya. Material mentah dan barang jadi adalah dua hal yang berbeda. Ada banyak material di dalam boneka emas itu selain apa yang kuinginkan. Kalau kalian tidak mau, maka lupakan saja. Aku bisa menguraikannya sendiri. Dan bahkan mungkin aku bisa mendapatkan teknik penyempurnaannya dan akan kujual secara massal. Wajah semua orang pun berubah menjadi gelap. Mereka tahu bahwa Yun Xiao kini sedang menggali sebuah lubang jebakan. Di sisi lain, Mu Hong justru melangkah masuk tanpa sedikit pun berpaling. Dan seperti yang mereka duga, Mu Hong kembali terpancing. Hah? Kalau begitu, ku tambah 20 kati, jadi 120. Itu adalah batas maksimalku. Jangan serakah. Semua orang yang mendengar itu tertawa dalam hati. Mu Hong benar-benar jatuh dalam jebakan. Mereka tak habis pikir. Tampaknya orang-orang dari formasi lautan jiwa telah lama mendapat keuntungan dari keluargamu yang sangat polos ini. Dalam hati mereka berpikir, keluarga yang sangat kaya raya ini seharusnya dimanfaatkan dengan baik. Mereka mulai merancang skema di dalam benak mereka. Sementara itu, Yun Xiao tampak berpikir sejenak lalu kemudian berkata, kalau memang itu yang kau inginkan, maka tak ada pilihan lain. Daripada aku harus membuang tenaga untuk melakukan penyempurnaan terbalik, maka akan kuterima tawaran ini. Walaupun berbisnis dengan keluargamu tidak terlalu menyenangkan. Lain kali, aku tidak akan berbisnis dengan kalian. Yun Xiao mengejek sekali lagi. Setelah itu, dia mengeluarkan boneka emas yang sebelumnya dia ambil. Dan Mu Hong juga menyerahkan emas asal memori. Meskipun terlihat kecewa, tapi sebenarnya dalam hati Yun Xiao sangat puas. Karena hanya dengan beberapa kata, dia mendapatkan 120 kati memori asal emas yang sangat langka. Dia tahu bahwa klanmu itu kaya raya, karena itu Yun Xiao dengan sengaja memancingnya seperti itu.
Di sisi lain, orang-orang bisa menilai kebodohan dari keluargamu dan mulai mendekati mereka. Sambil tersenyum, Ning Keyue berkata, "Maafkan kekasaranku sebelumnya. Kota Bulan Merah kami juga sangat senang berteman dengan keluargamu. Begitu juga dengan Sekte Pedang kami. Kita bisa membangun relasi yang baik." Banyak orang yang mulai menawarkan pertemanan pada keluargamu. Dan Mu Hong terpaku sesaat. Wajahnya berbinar, penuh dengan rasa bangga. Seolah-olah perjalanannya kali ini membawa manfaat yang sangat besar bagi keluargamu. Padahal sejatinya mereka tidak lebih dari mangsa yang siap untuk diterkam. Lalu, di tengah keramaian itu, garis-garis hitam tebal tiba-tiba tampak di bawah sinar matahari yang terbenam. Seolah-olah langit kini terkoyak, dan garis-garis itu menjulur seperti ular raksasa yang merayap di udara. Petir pun menyambar, guntur menggelegar. Pusaran dengan berbagai ukuran terbentuk satu demi satu, bergejolak dan saling melahap. Seakan-akan dunia kembali ke wujud kekacauan. Cahaya merah pun menutupi langit, sementara seluruh puncak gunung yang ada di sana tersapu oleh cahaya yang menyilaukan. Kini bulan merah menggantung besar di cakrawala. Terasa sangat jahat, seperti mata yang sedang mengamati semua orang dengan penuh kebencian. Keadaan itu bahkan sampai membuat siapapun merinding ketika melihatnya. Semua orang kini terdiam. Sementara Yun Xiao sendiri merasakan hawa ngeri yang merayap di tulang punggungnya. Dalam kondisi ini, mata iblis bulan seakan memberontak dan mencoba mengaktifkan dirinya sendiri. Tetapi, dengan segera Yun Xiao mengedarkan ki primordial untuk menyegel meridian di sekitar matanya, sehingga mata iblis bulan tidak akan aktif. Kemudian setelah itu, Jiang Churan berseru pada semua orang, "Semuanya jangan panik. Lorong akan segera terbuka. Jadi bersiap-siaplah." Cahaya bulan menjadi semakin terang. Kemudian sebuah pilar cahaya merah raksasa menembus langit dan menghantam bumi. Pada saat yang sama, puncak gunung itu seakan mendapatkan panggilan. Cahaya ungu bangkit dari gunung dan membumbung tinggi. Kedua cahaya saling bertemu dan menciptakan bidang ruang dua dimensi yang tampak tak biasa. Di bagian tengah dari tumbukan itu, karakter-karakter aneh mulai bermunculan dan menyebar di langit. Ketika ruang aneh itu akhirnya terbentuk secara sempurna, tempat itu kemudian menjadi stabil. Inilah lorong yang tadi dikatakan oleh Jiang Churan. Semua orang melihatnya dengan penuh rasa takjub. Fenomena ini serta kekuatan yang baru saja mereka lihat sungguh terasa di luar nalar. Inilah jalan menuju ke alam ilahi. Jiang Churan kemudian menoleh lagi ke arah rombongan Kota Bulan Merah. Dia berkata, "Hongyu, Keyue, aku akan menyerahkan urusan Kota Bulan Merah pada kalian." Ruan Hongyu dengan cemas berkata, "Jangan khawatir suamiku, berhati-hatilah dan jangan memaksakan dirimu. Segel kutukan dari Jiang Ruomei sudah terlepas. Mencari Tianxi bukanlah urusan yang mendesak lagi." Jiang Churan mengangguk. "Hongyu, aku tahu. Kini sekarang kamu yang bertanggung jawab atas segala urusan kota. Keyue yang akan menjaga bagian keamanan. Aku percayakan pada kalian." Ning Keyue pun tersenyum tipis dan berkata, "Tenang saja, kota ini tidak akan jatuh selama ada aku." Jiang Churan pun tertawa pendek. Dia penuh dengan semangat. "Bagus kalau begitu.
Jiang Churan berbalik dan berseru, "Seluruh kota bulan merah, jika kalian ingin melangkah ke alam ilahi, maka ikutilah aku." Jiang Churan adalah orang pertama yang menerobos masuk ke dalam lorong itu. Lalu kemudian, puluhan ahli dari kota bulan merah segera menyusulnya dari belakang. Sementara Yun Xiao, sebelum dia melangkah masuk ke sana, dia melihat ada kekuatan yang tak dikenal menekannya dari atas. Kekuatan itu menerobos ruang hampa, berubah menjadi cahaya kuning yang terurai menjadi karakter-karakter yang indah. Raut wajah Yun Xiao berubah serius. Kekuatan itu tidak tampak bermusuhan, tetapi sangat kuat. Dia tidak memahami apa yang sedang dilakukan oleh orang asing ini padanya. Ketika Yun Xiao mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan, sambaran petir segera menghantam turun. Ledakan pun terjadi. Tetapi sesaat kemudian, sebuah kekuatan berbentuk kupu-kupu melesat dan mengenai bahu kanan Yun Xiao. Yun Xiao sedikit kecolongan dan bahu kanannya terluka, meskipun tidak terlalu parah. Yun Xiao sendiri terkejut. Dia tidak menyangka bahwa serangan itu mampu melukainya dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi ketika Yun Xiao mencoba mencari siapa orang yang telah menyerangnya, orang itu telah menghilang dan masuk ke dalam alam ilahi. Yun Xiao tidak tahu apa yang orang itu inginkan, tetapi yang jelas, itu adalah tanda yang dia tinggalkan untuk dirinya. Satu-satunya jawaban adalah dengan menerobos ke alam ilahi. Maka, Yun Xiao kemudian melangkah masuk ke dalam lorong itu, dan dalam sekejap, dia dimindahkan ke alam ilahi. Kini, dia berada di hamparan Laut Putih. Cerita berikutnya adalah cerita di mana Yun Xiao akan menjelajahi alam ilahi dari wilayah timur. Dan tentu akan kita sambung di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video dan bye.